Pemirsa, gladi bersih demo udara digelar di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini menjadi persiapan terakhir sebelum pesawat-pesawat TNI AU tampil menghiasi langit Jakarta pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gladi bersih melibatkan 4 jenis pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat intai, pesawat angkut, serta helikopter. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pesawat tempur Rafale, pesawat tempur buatan Prancis yang akan turut menghiasi langit Jakarta. Dalam kegiatan ini, konsep open home base juga dibuka, sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rangkaian gladi bersih. Sebanyak 81 pesawat akan menampilkan aksinya pada 17 Agustus ini dengan demo udara yang akan berlangsung di langit Jakarta, tepatnya di atas kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kemudian kalau ditanya apa bedanya tahun ini dengan tahun lalu? Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANKA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara. Jadi bedanya ya kita sekarang sudah punya pesawat baru, walaupun nanti akan bertahap juga akan datang pesawat-pesawat lainnya, tetapi pesawat yang baru yang ada, yang sudah kami terima, kami libatkan semua untuk kegiatan demo udara. Ya, langit Jakarta bakal semarak oleh atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara memperingati HUT RI ke-81. Nantinya akan ada sejumlah manuver baru yang akan siap meramaikan Hari Ulang Tahun Indonesia. Atraksi udara puluhan pesawat canggih milik Republik Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu saat peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan tahun ini di usia ke-81, Angkatan Udara kembali memamerkan alutsista kebanggaan di langit Jakarta. Sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui sejumlah gladi di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Nantinya di HUT ke-81 RI, sejumlah atraksi flypass hingga akrobatik udara akan disuguhkan. Puluhan penerbang TNI terlatih akan ikut terlibat dalam manuver pesawat membentuk formasi khusus di udara. Nantinya sebanyak 81 alutsista udara terlibat dalam atraksi flypass HUT ke-81 RI, termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Ada beberapa manuver yang berbeda, diikuti juga dengan kesiapan pesawat yang dimiliki oleh TNI AU, di mana kita sudah diperkuat dari A400 maupun Rafale, sehingga manuver maupun formasi yang dilaksanakan cukup berbeda dari tahun lalu, dan ada penambahan beberapa manuver-manuver yang cukup signifikan, terutama untuk kegiatan di Haji Turn maupun formasi dengan pesawat baru yaitu A400 maupun Rafale. Kemudian tantangan sendiri untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass. Kehadiran Rafale menjadi salah satu hal yang dinantikan. Tak hanya bagi pecinta dirgantara, besok masyarakat Indonesia akan diberikan kesempatan menyaksikan seluruh atraksi pesawat dalam menjaga langit Indonesia. Dari Jakarta, Tribun iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peragaan flypass dalam HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia banyak ditunggu nih oleh masyarakat yang menyaksikan perayaan detik-detik proklamasi di Jakarta. Dan jika kita masyarakat biasanya menyaksikan dari bawah, sekarang kita ingin tahu nih angle dari udara, sudut pandang dari sisi penerbang pesawat tempur ya, Noval ya. Iya, nah kebetulan sudah ada pilot yang pernah menerbangkan pesawat tempur TNI Angkatan Udara, sudah hadir bersama kami bersama Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, mantan Kadispen TNI Angkatan Udara sekaligus mantan penerbang pesawat tempur F-16. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Agung. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Ya, baik-baik. Baik-baik ya, Pak ya. Pak, ini kalau kita melihat rangkaian latihan dan juga bagaimana nantinya ada atraksi udara sebagai pengalaman Bapak yang pernah menerbangkan pesawat yang sama F-16 nantinya akan tampil di hari ini di langit Jakarta, seperti apa, Pak? Ya, jadi gini, saya terima kasih sudah ada kesempatan di sini.
Jadi pesawat tempur ini memang bagus ya, suaranya menggelegar, lincah dan ditampilkan. Ya memang apalagi dengan datangan pesawat tempur baru yaitu Dassault Rafale ya, yang dari Perancis yang memang generasi 4,5 yang bisa terbang super cruise ya. Jadi nggak tanpa pakai afterburner atau pasca bakar tuh dia tetap bisa kecepatan supersonik dan bisa jaraknya jauh sekali, bisa 1.700 km. Wow. Itu cukup jauh dan mampu membawa rudal-rudal serta senjata, rudal udara-udara, rudal udara darat, bawa bom yang semuanya bom pintar yang kita loncat lah ya. Kita masuk generasi baru yang lebih. Belum lagi pesawat F-16 kita dan T-50 yang juga udah canggih ya, yang betul-betul membuat kita punya fungsi penggentar atau deterrent terhadap pihak luar. Jangan sembarangan lewat di atas ruang udara kita, jangan semena-mena nganggap kita sekarang tidak mampu mencegat. Wah, kita sangat mampu sekarang, tidak saja mencegat tapi juga bisa menyerang dan kalau perlu ya membela kepentingan nasional kita. Karena seperti pengalaman perang-perang sekarang ini kan, ternyata bahwa kemampuan untuk bertahan dan kemampuan menyerang itu mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara. Bukan sekedar tidak banyak kawan, maksudnya tidak banyak lawan, sedikit kawan, atau sebaliknya ya di istilah-istilah yang itu jargon saja. Yang penting kita harus kuat. Dengan kita kuat berarti baru bisa berkawan dengan normal. Karena kalau kita tidak kuat maka berkawannya ya kita akan dianggap remeh atau orang dengan mudah berjanji tapi tidak menepati. Tapi kalau kita kuat, tidak ada janji yang tidak ditepati. Karena mereka tahu ada sanksi atau konsekuensi kalau melakukan suatu hal yang tidak fair atau tidak adil atau tidak menguntungkan negara kita. Ya nih Pak, ini juga menarik bahwa menerbangkan pesawat tempur, apalagi di hari kemerdekaan. Di Flypass di hari kemerdekaan ini sebenarnya apa sih persiapan teknis dan juga mental yang harus dijaga oleh para penerbang ini sendiri Pak? Sebetulnya terbangnya ini kan tidak terbang kita latihan. Kita biasanya latihan terbang formasi, terbang menyerang, membuat simulasi serangan. Kita terbang turun rendah sampai ketinggian hanya 100 meter permukaan tanah, di atas pohon-pohon. Untuk apa? Menghindari radar. Tapi sekarang kita harus terbang di dalam kota Jakarta dengan kecepatan tertentu, kemudian dengan formasi yang baik, bagus, ditonton orang, waktu tepat. Jadi masalah utamanya adalah ketepatan waktu. Yang kedua juga adalah masalah hesi, karena Jakarta ini kan suka nggak suka ini adalah daerah yang penuh dengan polusi, hezi, kemudian cuacanya yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa melihat yang jauh. Tapi alhamdulillah dengan pesawat-pesawat canggih ini dengan sistem navigasi setelah instrumen yang bagus itu udah tidak masalah lagi. Jadi masalah contohnya saya pakai pesawat ini saat T-50. Ini apa Pak? T-50. T-50. Ya pesawat tempur, kita pesawat latih tempur bagus. Ya kalau masalah dengan pesawat ini kalau dia terbang adalah bagaimana melihat bawah, karena actualnya tidak semua bisa instrumen ya. Karena dengan instrumen pun kita bisa terbang lewat tepat di atasnya, tetapi kan tetap apakah lewat di atas istana atau di atas gedung MK atau di atas Kementerian Pertahanan ya tetap harus mata visual. Nah masalah dengan visual adalah kadang-kadang nggak kelihatan karena sangat hesi. Kita lihat di bawah biasa, kelihatan di sana gedung. Tapi dari atas cerita lain karena ada lapisan udara atau apalagi kalau kondisi inversion. Inversion itu kondisi di mana asap itu nggak bisa naik, artinya muter di bawah. Itu yang utama. Terus ketepatan waktu. Ketepatan waktu bisa dibantu dengan alat instrumen. Kami zaman dulu saya terbang 30 tahun yang lalu itu tidak seperti itu. Ya ada bantu alatnya, sudah ada komputernya, sudah F-16, sudah hebat. Tapi tetap tidak seperti akurat sekarang. Jadi yang seperti Mbak tanyakan tadi, tantangannya apa? Adalah pertama adalah jarak pandang, kedua adalah ketepatan waktu, dan ketiga adalah cuaca ya. Tapi ada masalah lain lagi. Kadang-kadang waktunya tepat, tapi acaranya maju atau mundur. Harus menyinkronkan itu ya Pak? Menyesuaikan kembali Pak Syarki berarti. Saya akan tepat nanti adalah, makanya saya lewat pada saat titik presiden ngapain gitu, atau apa titik itu. Itu sudah orang living kan, dia holding point, dia holding. Jadi pesawat banyak itu holding tempat yang berbeda. Tempat yang kira-kira 30 km, 40 km, ada yang holdingnya berupa jarak, ada holding berupa vertikal. Masuk dengan timing. Tapi kadang-kadang kalau ada masalah dari kita adalah, oke, acara mundur 2 menit gitu, 1 menit gitu. Nah, itu harus dibilangnya udah ketahuan dari jarak, karena kita living biasanya 4 menit atau 5 menit kan. Tapi kalau nanti bilangnya mundur 2 menitnya sudah living, masalah. Tapi kalau kita dibilang pada jarak 30 menit sebelumnya, oke nanti kamu maju 2 menit,
Kita sudah holdingnya sudah diatur ditambah jaraknya atau waktunya gimana bisa diatur sehingga living tinggal diatur speednya. Nah, ngatur speed itu nggak bisa sembarangan. Karena kita kan formasi besar ya. Iya. Formasi besar yang kita tambah power, kurang power itu bisa mengganggu karena kita kan maintain posisi atau posisinya ini. Kalau dia nambah ini orang ketinggalan. Padahal yang di sisi sana semua ngikut di depannya. Lah kalau yang ini tidak bagus leadernya, maka wingman yang kedua akan elemen leadernya bermasalah. Ini bermasalah dari bawah itu kelihatan kayak mengombak gitu atau kacau balau kan. Nah itu yang masalah besar. Iya. Tapi yang masalah utama yang ngatur waktu ya. Oke. Ketepatan waktu bisa tepat, tapi kadang-kadang dipercepat. Nah itu lebih masalah lagi. Kalau tadi diperlambat masalah, tapi kan tinggal kita muter gimana. Kalau dipercepat masalah gimana? Berarti harus tambah power. Nah tambah power kan nimbul masalah. Karena tidak semua pesawat sama umpamanya satu formasi. Ada pesawat T-50, ada F-16, ada Sukhoi itu. Itu kan masing-masing punya performa yang berbeda. Tapi rata-rata kalau pesawat tempur nggak terlalu masalah lah. Namun itu makanya kita latihan sampai kemarin masih ada latihan tentu untuk mengatasi masalah-masalah waktu ya. Jadi di bawah juga harus tertib itu. Nggak bisa sembarangan seenaknya atau ini menambah waktu pidato atau mengurangi waktu ini harus tepat sampai ke pengerekan bendera atau apapun itu harus tepat akurat karena berefek pada yang terbang di atas. Karena di atas kan nggak mungkin berhenti, nggak mungkin seenaknya ngerem atau apa nggak bisa karena dia waktunya kecepatan pesawatnya tinggi kan gitu. Ya baik Pak Syarki, ini kita tahan dulu, kita membahas terkait atraksi udara ini. Kita akan melihat kondisi terkini di Monas maupun juga di Istana Merdeka terkait kirap bendera pusaka. Nah ini dia pemirsa, ini merupakan detik-detik penyerahan bendera pusaka yang Dari Monas nantinya yang akan diantarkan ke Istana Merdeka. Bagaimana menaruh bendera pusaka dengan hati-hati, ayo kita lihat ya. Ya betul sekali, sebagai Nova. tanda kehormatan dan para pengibar ataupun juga paskibraka ini saat penugasan ditunjuk pagi hari ini, ayo. Jadi benar-benar harus siap. Ya. Tidak ada bocoran sama sekali, semua harus siap ya Noval ya. SMA Negeri 82 Jakarta dan yang bertugas membawa teks Dan rencananya rute kirap ini dimulai dari Cawan Monumen Nasional atau Monas, melintasi kawasan Patung Kuda, Baik, Paul. menyusuri Jalan Medan Merdeka ke arah utara hingga berakhir di halaman Istana Merdeka. Ya, untuk mengantarkan bendera negara sang merah putih dan juga teks proklamasi. Dan Paul, kita bersama-sama Kita masih menyaksikan detik-detik negara sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi. keluarnya bendera pusaka untuk menuju ke Istana Merdeka. Kita akan saksikan lagi nanti, ayo. Dan kita kembali ke Pak Syarki. Pak Syarki, ini terkait atraksi. Pastinya kan penerbang ada klasifikasi ataupun juga kualifikasi tertentu. Nah, apakah semua penerbang bisa atau bagaimana Pak Syarki? Tentu tidak ya, jam terbang menentukan. Jadi di dalam dunia penerbangan itu biasanya kalau transport itu ada captain, ada co-pilot, masing-masing punya jam terbang. Tapi jam terbang pun juga membutuhkan latihan yang presisi. Karena berbeda dengan penerbang sipil, maka penerbang militer itu memiliki wajib untuk selain mampu terbang normal untuk bernavigasi biasa, terbang instrumen, dia juga harus mampu terbang rendah, terbang formasi, kemudian terbang menjatuhkan barang loh, bayangin menjatuhkan barang atau orang terjun payung lah atau segala macam, dan juga mungkin penetrasi kecepatan ketinggian rendah dengan menghindari bahaya, kemudian itu. Dan juga kalau penerbang tempur lebih ditambah lagi ada kemampuan aerobatik ya, kemampuan untuk manuver yang ekstrim, kemudian kemampuan untuk menyerang sasaran dan macam-macam. Jadi untuk acara ini ya tentu sama seperti itu ya, selain dia kemampuan bernavigasi juga mampu terbang formasi yang teliti, dan dia harus sebagai flight leader itu harus betul-betul sudah mantep ya, karena pertama tuh penerbang tempur itu kalau masuk ke skadron itu dilatih dalam konversi atau transisi. Setelah itu dia akan diangkat pertama jadi wingman dulu, tapi dia jadi penerbang biasa sampai jadi wingman operasional. Itu berarti dia bisa ikuti operasi dan latihan. Setelah itu dia menjadi elemen leader, boleh membawa 2 wingman. Setelah itu menjadi flight leader,
bisa membawa 2 flight leader, dua elemen leader dan ditambah masing beberapa wingman. Dan kemudian level lebih tinggi namanya mission commander. Mission commander itu berarti mau organize beberapa flight untuk terbang dalam misi apapun, mulai misi perang, misi pertempuran, misi pertahanan udara, atau misi demo seperti ini. Harus betul orang mission commander betul-betul terlatih, jam terbang cukup, dan dia punya keberanian serta punya mental yang cukup kuat untuk bisa menghandle semua kalau ada masalah. Karena masalahnya kan bukan hanya prosedur normal, tapi juga emergency atau kedaruratan. Nah itu yang harus disiapkan dia. Dia harus siap membriefing, siap merencanakan, siap mengatur di mana ada holding point, tempat holding point, kemudian nanti gimana bergabung, gimana komunikasinya. Masing-masing flight kan berbeda-beda tuh pesawatnya. Nah tuh mereka masing-masing memiliki call sign yang berbeda-beda, yang call sign. Nah, jadi dia bisa terbang dan dia harus menerbangkan pesawatnya juga. Kan bayangin, dia sambil nerbangin pesawatnya juga, dia ngatur saat yang lain, dia ngatur timing, dia komunikasi dengan bawah, sehingga betul-betul fix. Kelihatannya mudah, tapi itu tidak mudah, karena kan itu berarti dia harus punya prosesor yang cukup bagus tuh. Prosesornya juga harus terlatih itu. Jadi memang dari awalnya penerbang militer itu harus punya ujian ataupun punya tes kemampuan kepribadian yang lebih dari yang lain. Bukan sekedar intelijensinya juga, tapi juga mentalnya, kemudian ketahanannya, ngambil keputusan sendiri, tapi mampu bekerja sama. Wah itu unik sekali. Dan ini memang sesuatu yang harus dilakukan. Jadi ada posisi mission commander, flight leader, elemen leader, dan wingman. Bukan sekedar co-pilot sama captain pilot, tetapi ini. Nah, tapi sama itu juga kan ada formasi yang pesawat yang selain tempur, pesawat transport ya. Transport ya sama co-pilot, captain pilot. Tapi di dalam posisinya captain pilotnya apakah dia sebagai flight leader juga, apakah dia sebagai elemen leader juga sama. Jadi meskipun dia membawa dalam satu pesawat ada krunya 2 atau 3, tapi dia juga membawa kru lain. Berarti dia harus punya kemampuan sama mission commander, flight leader juga. Karena transportnya kita tidak hanya sekedar transport biasa, tapi dia harus mampu air refueling. Air refueling itu mengisi bahan bakar di udara, mampu mengedrop pasukan, mengedrop bahan bantuan, bahkan mungkin kalau pesawat lebih gede lagi membom ya, atau mengirim rudal atau segala macam. Itu yang membutuhkan kematangan mental dan terlatih. Dan nggak bisa sembarangan itu tuh, karena dia hidupnya harus Spartan. Saya ingat dalam 20 tahun saya bertugas itu, 20 tahun lebih itu seperti atlet ya. Itu kita hidupnya itu pagi harus, malam sudah tidur sebelum jam 12, pagi sudah harus briefing atau apa. Kita nggak bisa hidup normal dengan enak dan mudah, karena memang kewajiban dari penerbang itu ya harus dia jangan boleh kurang tidur. Dia harus hafal boldface. Boldface itu seperti emergency prosedur yang harus kita ingat, hafal. Nah, itu seperti itu. Nah seperti ini, itu juga briefingnya bukan hanya sekedar briefing terbang, tapi juga briefing emergency atau apa. Karena ada kemungkinan ada yang tiba-tiba mengalami kerusakan, trouble. Nanti bagaimana umpamanya kalau dia mau take off. Sudah lagi 30 pesawat mau take off di sini, kemudian tiba-tiba ada satu pesawat yang bermasalah, bagian mengatur dia keluar, bagian parkir ini, gimana take off, itu penuh dengan yang harus dibayangkan. Jadi bukan hanya membayangkan penerbangan itu aman, damai, sejahtera, nggak ada masalah. Bagaimana kalau ada masalah ini, bagaimana, jadi plan A, plan B, plan C, itu kalau ada trouble-nya, trouble A, trouble B, trouble C, itu sudah disimulasikan dan sudah didemokan di bawah, disimulasikan. Iya, baik Pak Sarki, kita kembali ke Monas. Ini sudah mulai kirap bendera pusaka. Kita akan saksikan detik-detik kirap bendera pusaka menuju ke Istana Merdeka. Ya, kita sama-sama saksikan situasi terkini prosesi kirap dari Monumen Nasional. Kelihatan di Paul, Benar, ini cantiknya terlalu bersinar ini rombongan motor yang di depan ini. Boleh di-spill nih. Dan kita lihat ini Ayu. Bapak Ibu tamu undangan yang juga pemirsa sekalian. Ini dia kereta kencananya ya, Novel Kereta ya. kencana yang membawa bendera pusaka Polisi militer yang sedang ada menuju ke Istana Merdeka, dan juga tadi diiringi oleh Saya bangga sekali, Paul. defile motor ya, dari polisi militer. Dan ini dia, kita lihat tadi. Dan ini dia pasukan berkuda. Puluhan pasukan berkuda seperti itu. Dan ini pasukan Kavaleri berkuda. Yang 81 ya dari Dan atraksi drum band tentunya yang dinantikan para masyarakat yang hadir langsung di Monumen Nasional. Ini menjadi
hiburan menarik di pagi hari pada hari kemerdekaan setiap tahun ya, Noval. Iya, dan drum band ini gabungan dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan juga IPDN, Ayu, untuk meramaikan kirap bendera pusaka menuju Istana Merdeka. Dan kita lihat ini masyarakat juga menyaksikan ya di tepi jalan untuk melihat kemeriahan kirap bendera pusaka yang mungkin datang dari luar Jakarta, Ayu. Iya, tadi sudah dari pagi, bahkan subuh itu mereka sudah cantik-cantik ya, ganteng-ganteng memakai pakaian adat masing-masing, bahkan Iya. dari luar Jakarta gitu ya, Nova. Yang berikutnya Dengan bangganya seluruh elemen yang bertugas Betul. membawa kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih di pagi hari ini. Tidak hanya yang bertugas, melainkan masyarakat pun juga ikut bangga untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di hari ini. Dan kita masih menyaksikan kirap bendera pusaka menuju Istana Merdeka yang diiringi oleh kavaleri berkuda dan juga defile motor tadi. Ini menurut informasi Noval, iring-iringan kirap bendera pusaka HUT ke-81 Republik Indonesia ini melibatkan sekitar 100 pasukan berkuda, 45 motor pengawal polisi, dan 78 pasukan kerajaan yang tadi kita sama-sama lihat ya. Ya, baik Paul, hadirin sekalian, marilah kita sambut penari dari kota. Nah, ini dia Ayu, yang menarik juga, meriam yang nantinya akan ditembakkan sebanyak 17 kali dalam waktu 1 menit sebagai tanda detik-detik proklamasi di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini. Kita hanya bisa mendengarkan meriam spesial ini setahun sekali ya, Noval ya. Dan ini yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Wah, ini kita juga melihat langsung ya dari Istana Merdeka ini sudah mulai koreografi dari para penari. Iya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ini dari perayaan ataupun juga peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia dari tahun ke tahun selalu berwarna. Betul sekali. Menunjukkan keberagaman dari Indonesia, banyaknya suku, banyaknya budaya yang menandakan Indonesia adalah negara yang kaya, Ayu. Negara yang kaya, negara yang memiliki banyak budaya, negara yang harus berbangga dengan apa yang dimiliki. Karena kita ketahui Indonesia memiliki banyak pulau, namun ini justru menjadi satu kesatuan yang padu. Dan di momen ini kita lihat beragam suku, beragam pakaian adat turut hadir di pagi hari ini sebagai lambang ataupun juga simbol keberagaman Indonesia. Ya, tarian dari berbagai daerah ini tentunya akan dilakukan secara bergantian. Artinya ini masyarakat bisa menyaksikan ya urutan apa saja nih dari daerah mana saja tarian kolosal yang akan ditampilkan di halaman Istana Merdeka ini. Ini kalau kita lihat bolanya kayak bola takraw, Ayu ya. Bola takraw yang digunakan untuk sebagai pemanis ataupun juga atraksi-atraksi dalam sebuah tarian Ya. yang sangat menarik seperti itu. Ya, rencananya pemirsa dan juga Noval, ini nanti upacara peringatan detik-detik proklamasi ini memang akan dimulai pada pukul 9 pagi. Artinya ini masih ada sekitar waktu 1 jam kurang untuk kita bersiap sama-sama menyaksikan prosesi detik-detik proklamasi atau pengibaran bendera merah putih dari Istana Merdeka.
Dan para tamu yang hadir ke istana, pemirsa, ini diketahui mereka juga sudah jauh-jauh hari ya, mereka war tiket gitu Noval, untuk hadir ke istana dan proses seleksinya cukup ketat di tahun ini, di mana para masyarakat yang hadir ini diseleksi terlebih dahulu, diutamakan yang belum pernah menginjakan kaki di istana.